Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Semoga selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan lagi sobat ya. Saat ini saya berada di pertigaan dekat ini sobat, mau mengarah ke arah Dukun sobat ya, daerah Dukun Gresik. Kondisi di jalan ini sudah cukup lumayan bagus sobat ya. Ini kita sudah memasuki di daerah Kabupaten Lamongan sobat ya. Kita lihat jalannya seperti apa ya. Biasanya di daerah Lamongan ini jalannya itu tidak terlalu bagus sobat ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada sungai ini sobat ya. Ini dulu jalannya perasaan dulu tuh sempit ini ya sobat ya. Ini sekarang sudah mulai lebar nih ya. Wah, ini kita lewati perapatan Jelu nih sobat ya. Ini sayangnya belum dibuka untuk umum ya sobat ya. Jadi masih statusnya masih uji coba ya sobat. Nih kalau sudah dibuka umum di lancar nih. Ini di sini juga belum ada rambu-rambu lalu lintasnya sobat ya. Ini nggak tahu kapan ini dipasang nih rambu lalu lintasnya ya. Apa mungkin tidak ada ya. Di sini juga banyak orang jualan ya. Nanti bulan puasa kemarin tuh banyak yang ngabuburit di situ ya. Oh, ini jalannya sudah dicor di sini. Oh, mantap sekali nih ya. Biasanya di daerah Lamongan ini banyak sekali rawa-rawa sobat ya. Di daerah sini juga banyak ini tambak-tambak nih. Ini mayoritas di daerah sini memang tambak-tambak. Ini ada perumahan istana apa tadi ya. Ini kondisi jalannya sudah cukup lumayan bagus nih ya, sebelah sini ya. Nggak tahu nanti sampai Dukun kondisi jalannya kayak apa ya. Biasanya memang perbaikan jalan di daerah sini memang apa ya, kayak sepotong-sepotong gitu ya, tidak semuanya dibangun. Oh, ini di sebelah kiri ini cocok nih buat mancing ya. Ini yang suka mancing bisa di daerah sini, di daerah Karangbinangun ya. Nah, di daerah sini memang banyak sekali ya tempat-tempat untuk mancing ya. Ini bagus nih ya. Sungainya agak tenang, biasanya banyak ikannya sobat. Wah, ini mantap sekali nih. Udaranya juga dingin nih. Banyak pohon-pohon ini, mantap sekali lah. Jadi tidak terasa ini perjalanannya, kalau udaranya agak sejuk tidak terasa sobat. Tapi ini kok jalannya sudah agak bergelombang ya. Jadi perbaikannya cuma sampai di sana saja sobat ya. Di Kabupaten Lamongan ini ada program Jambula sobat ya. Tapi nggak tahu nih sampai mana programnya nih. Ini sebatas setahu saya ini programnya kok tidak apa ya, kok tidak full gitu ya. Perbaikannya itu cuma sepotong-sepotong kan. Nah, di sini juga ada SPBU ya. Jadi perbaikannya itu cuma sedikit-sedikit ya. Yang rusak lebih banyak malah daripada yang sudah diperbaiki. Nah, hampir seluruh ya di Kabupaten Lamongan ini jalannya itu kayak gini ya sobat ya.
tidak rata, banyak bergelombang, terus banyak lubangnya. Terus apa ya, warga Lamongan sudah terbiasa ya dengan jalan gitu ya. Ini sudah banyak sekali kritik-kritik ya dari sosial media atau dari manapun ya. Ini jalannya juga ada pohon ya, mantap ini. Ini di sebelah kirinya ada sungai, makin tambah bagus ya sepertinya. Ini sore hari ya sepertinya. Saya lewat sini ke sekitar jam 4 ini kayak. Oh, ini kok banyak sampah di sini ya. Ini saya sendiri gak pernah lewat sini sepertinya. Ini baru pertama kali ini ya. Dulu juga pernah lewat tapi sudah sangat lama sekali sobat. Waktu saya masih kecil kayaknya lewat sini. Dulu tuh ada sepupu saya yang punya suami dari sini sebenarnya, di daerah Glaga gitu. Jadi pas bolo pengantin lewat sini sobat. Itu saya waktu masih SMP gak salah ya. Jadi habis itu tidak pernah lewat sini sobat ya. Ini adalah pertama kalinya lewat sini. Oh, ini sudah dicor sebelah sini ya. Oh, ini nah cor-cornya cuma gitu ya sobat ya, sepotong kayak kue ya, potong. Ini sungainya tuh lebar sekali ya, banyak sekali jembatannya. Tahu saya di daerah sini tuh dulu ada rawa-rawanya ya, mungkin ini rawanya. Tapi jalan sini tuh adem ya sobat ya, tidak terlalu panas ya. Udaranya juga sejuk ini. Mungkin kita lewat di daerah pedesaan ini ya, ini udaranya agak sejuk ya sobat ya. Biasanya lewat di daerah perkotaan hawanya kemeringat, sumuk. Ini cukup lumayan ramai ya jalannya. Kita salib saja, mumpung jalannya bagus sobat. Nanti kalau jalannya jelek malah susah nyalip ya. Oh ini jalannya kayaknya habis apa ya, kecil dulu terus ditambahi sebelah kanan kiri ya. Untuk jarak dari pertigaan dekat tadi sampai di Dukun mungkin sekitar ada berapa kilo ya, 12 kilo kali ya, ya sekitar 18 atau 20 kilo ya. Jadi ini di daerah perbatasan ya Pak ya, perbatasan Kali Gresik. Ini sudah nyampe mana ya, saya nggak tahu nih ya. Pokoknya yang hafal itu cuma kecamatannya saja ya Pak, kalau desanya nggak tahu ya. Pokoknya nanti itu ada jembatan ya, jembatan Karangbinangun. Jadi di Kabupaten Lamongan ini dilalui Bengawan Solo ya sobat ya.
dari Mbapet sampai ke Gelaga gak salah, terus masuk di Kabupaten Gresik ya. Jadi sungainya terus belok ke utara coba deh, sampai ujung Pangkal gak salah. Jadi mentoknya di Kecamatan Ujung Pangkal ya. Lumayan rame nih jalannya ya. Ini di jalan sini kayaknya tidak ada lampu ya coba ya. Ini kalau malam hari berarti gelap nih ya. Memang sudah kayak begini ya sobat ya, kalau di Kabupaten Lamongan ya jarang sekali ada lampunya sobat. Kalau di daerah Gresik itu masih banyak lampu ya sobat. Memang perbedaannya lumayan. Ini jalan ke arah Gelaga tadi ya, arah Gelaga ya. Jalannya kan terlihat kayak sempit gitu ya, tapi kayaknya jalannya sudah bagus itu ya. Kemarin ada info katanya sudah dicor ya, sudah terkena program Jamula. Ini berarti sudah setengah perjalanan ini sobat ya. Ini warga Lamongan ini banyak yang pulang ini dari perantauan ini. Oh, kita sudah masuk di Pasar Melawi ya, Kecamatan Karangbinangun. Biasanya kalau orang Karangbinangun ini, kalau di daerah Surabaya ya, usahanya tuh warung kopi sobat ya. Dulu pernah sering ngopi di orang Karangbinangun ya, warung kopi ya. Oh, ini ada tulisannya Desa Melawi. Melawi aku juga ada di daerah Sugiyo ya. Desa Melawi juga ada di situ. Jadi namanya banyak yang sama nih ya. Ada apa ya? Nama banyak yang kembar ternyata. Ini jalannya agak sempit di sini ya. Ini kayaknya belum tersentuh program Jamula ya. Padahal ini kan jalan antar kecamatan ya, bahkan antar kabupaten, menghubungkan dari Kabupaten Lamongan sampai Kabupaten Gresik. Ini kalau tidak diperbaiki atau diperluas nih ya, kalau ntar malah banyak bangunan malah agak susah. Mumpung belum banyak bangunannya, seharusnya tuh dipatokin gitu ya, biar nanti kalau ada pelebaran jalan tuh mudah, tidak gusur-gusur. Oh, ini sebelah sini sudah ada plasingan yang tadi ya. Banyak jembatannya ya, tapi jembatannya kayak tinggi sekali ya. Ini kalau mobil belok agak susah kayak, tidak apa ya, jembatannya itu kayak ngangkat gitu, tidak rata. Ini kanan kiri banyak area tambak. Ini kalau orang yang suka mancing nih cocok nih ke sini ya. Kayaknya bawa joran yang bagus-bagus.
Ini di sini tadi ada lampu-lampu itu ya, yang pakai panel surya. Perasaan lampu kayak gitu kok sering rusak ya, setahu saya itu gitu ya. Saya sering lihat lampu kayak gitu tuh kok malah sering rusak. Nah, ini ada masjid ya. Kalau masjid di Lamongan ini mantap-mantap sekali ya, sobat ya. Bagus-bagus masjidnya dan besar-besar ya. Untuk ukuran masjid di daerah kampung itu sudah sangat besar sekali ya, sobat. Memang kalau urusan masjid di daerah Kabupaten Lamongan ini, masjidnya megah-megah, sobat. Soalnya banyak sumbangannya ya, biasanya dari perantauan itu banyak yang nyumbang di masjid-masjid ya. Ini jalannya sedikit rusak di sini ya. Ini jalannya goyang-goyang. Ini sudah agak sore ya, ini sudah mau 4:30 nih kayaknya. Dari tadi itu didominasi yang tambak-tambak ya, sobat ya. Memang jarang ada pemukiman. Kalau kita keluyuran di daerah Sidoarjo kan banyak sekali pabrik-pabrik ya, sobat ya. Di sana tuh padat sekali. Tapi jalannya ya juga ada yang bagus, ada yang jelek ya. Terutama kalau di daerah antar kampung tuh jalannya banyak yang jelek. Bagi pencinta motoran ini kalau lewat jalan jelek itu gak enak, sobat ya. Badannya cepet pegel kalau jalannya tidak terlalu bagus yuk, ngeluh terus, sobat ya. Kalau lewat itu sambil ngedumel. Tapi kalau jalannya sudah bagus, ya mantap. Kita berkendara juga sangat nyaman ya, sobat ya. Kalau sudah berkelonjal-kelonjal, rasanya tuh ngedumel ini. Semua pemerintahan disalahin. Tapi kalau bagus ini ya enak, ini mantap nih ya, kayak gini ya. Yang pemerintahnya ya dipuji-puji kalau bagus ini. Cuma sedikit, cuma beberapa meter tadi ya. Kemarin ada orang yang nulis itu ya, perbaikannya tuh semeter tapi macetnya berkilo-kilometer ya. Emang unik ya di daerah Indonesia ya. Perbaikinya cuma semeter tapi macetnya berkilo-kilometer ya. Jadi tidak sumbut. Apalagi perbaikannya itu cuma ditambal, sudah bikin macet, tambah jalannya cuma ditambal ya. Perasa aku kalau ditambal jalannya tidak rata. Kalau jalan tuh banyak tambalannya ya, ledak-ledak itu ya, Pak. Jadi tidak rata. Nggak tahu kalau di sini ku nambahnya kok kayak gitu ya. Pasti itu tambahnya tidak rata. Kenapa tidak diratain, disamain gitu ya? Jadi tidak ada gerunjalannya. Saya ini tidak tahu apa ya, infrastruktur apa perbaikan apa konstruksi, tidak tahu. Jadi mungkin ada yang tahu kenapa jalannya kalau ditambal tuh tidak rata ya, selalu tingginya itu tidak sama ya. Karena saya sempat pernah lihat di
apa ya, di YouTube apa di Facebook tuh ya, kalau di luar negeri tuh tambalnya tuh bagus, rata gitu ya, terus alatnya tuh juga lebih modern ya. Kalau di sini kan kayak kayak apa gitu ya. Oh ini jalannya ini kan, nah ini kan ditambal ya. Kalau banyak sekali tambalannya ya bukan bagus ya, malah geronjal kabeh sobat ya. Ini di sini jalannya agak sempit tapi tidak bagus juga ya. Kalau lewat jalan kayak gini tuh rasanya tuh capek sekali sobat. Gak kebayang kalau kita perjalanan jauh sekitar 200 km terus jalannya kayak gini. Mungkin pulang-pulang tuh apa ya, mijetin ya. Kalau di daerah sini tuh yang bagus di daerah Bojonegoro seperti ya, jalannya tuh bagus-bagus. Dulu tuh jalannya tuh jelek-jelek, pernah saya waktu tinggal di Sumeragung ya, di daerah Sumberjo itu jalannya tidak terlalu bagus ya. Sekarang tuh banyak perubahan sekali, jalannya sudah diperbaiki, dicor ya, jadi bagus sekali. Ini mantap memang, sip memang pemerintahan daerah sana ya. Ini kan jalan kan termasuk apa ya, fasilitas untuk rakyat ya baca. Kan mobilitas rakyat ini jadi enak ya, terus lancar ya, pokoknya banyak lah. Apalagi kita dengar-dengar ini ya, apa pajak 2 tahun mati disita, main disita-sita saja ya. Nah, aku sih gak apa-apa ya kalau jalannya bagus ya. Ntar kalau jalannya berlubang harus tanggung jawab bukannya, jadi sama-sama untung ya kan. Ini kita sudah mau nyampe nih ya, ini ya. Pokoknya kalau kita sudah naik jembatan terus turun itu berarti kita sudah masuk di daerah Gresik ya sobatnya. Ini kan jembatan ini kan perbatasan ya, perbatasan antara Kabupaten Lamongan sama Kabupaten Gresik. Nggak tahu, biasanya di daerah Kabupaten Lamongan ini banyak ada apa ya, ada tugu perbatasannya. Ini jalannya agak pelan ini, di depan rame ini. Oh, di depan ada truk box nih ya. Ini mau nyalip tapi jalannya agak kurang bagus ya, agak sempit ya di sini ya. Ini kalau dilebarin ini mantap nih ya, terus dilebarin, diperbaiki, mantap, dikasih lampu, wah cocok nih yes. Dilihat juga bagus ya. Nah, ini kita naik ini kayaknya ya. Ini kayak jembatannya tuh mirip-mirip di kayak di Karanggendeng ya sobatnya. Nah, ini mirip ya.
agak lumayan panjang sih jembatannya, mungkin ada sekitar 500 paling ya, 500 meter atau berapa gitu ya. Ini kita lewat jembatan Karangbinangun atau jembatan Dukun ya mungkin ya, dengan perbatasan ya. Ini kalau kita turun berarti kita nyampe di Dukun. Dulu saya pernah chat teman saya deh ya sobat ya. Saya tanya, kamu di mana? Di Dukun. Ngapain kamu di Dukun? Aku mau minta apa? Minta pesugihan aku. Ternyata di kecamatan Dukun ya Pak ya. Oh, setelah saya cari tahu ternyata ada ya kecamatan Dukun ya. Oh, ini kita sudah nyampe di kecamatan Dukun. Oke, kita akhiri sampai di sini sobat ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.